A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kutibat dan tetepakan furudu tegede dan farduakan alaikum mengatasi sira kabeh pal kita lu perang lil kufari merangi maring biru-biru kafir. Wa huwa halu utawi kital peperangan iku kurhun makrun tegese perkara kang den sengiti lakum kadhe sira kabeh toban ing dalam kewatekane dalam tabiatnya lima sakoti krono kepayahane perang ditetapkan berperang terhadap bagi kamu semuanya, yaitu memerangi orang-orang kafir pembangkang. Sedangkan peperangan adalah sesuatu yang tidak kamu sukai secara tabiatnya karena memang melelahkan, belajar dulu, latihan dulu dan sebegitunya. Perang kemudian taruhannya nyawa. Wa asa an takrahu wa asa lan menawa asa iku af'alu roja. Asa fi'il sing duweni makna pengarep-arep. Profesine iku padha karo kana, yaitu tarfaul isma wa tansibul khobar, merafakan isimnya, menasabkan khobarnya. Hanya asa itu khobarnya harus berupa fi'il. Fi'ilnya fi'il mudhari. Fi'il mudhari tersebut harus dimasuki an. Annya adalah an masdariyah yang bisa nasabkan gitu. Jadi kalau dalam kitab Alfi Ibnu Malik itu digolongkan dalam bab kada karuba, kada fi'il, itu fi'il yang disamakan, bukan akhwate kana tapi disamakan pengamalannya. Nah, awak saudaranya kana, nang jurumnya kan hanya cuma akhwate kana. Dan nang alfiyah itu ada kada, karuba, ihlaulako, asa. Nang alfiyah wa bada asah laulako ausako qad yarid. Jadi asa, selain asa ada ihlaulako, ada lagi ausaka. Ini fi'il tiga ini mempunyai makna roja, pengharapan, yang profesinya seperti kana, yaitu tarfal isma wa tansibul khobar. Qad yarid gina bi ayaf ala ansanifukit. Itu syaratnya harus khobarnya berupa fi'il mudhari yang dimasuki elaan. Wa asa antakrahu menawa-nawa antakrahu, tetapi bisa saja asa itu dilakukan tam. Ateges maksudnya adalah tidak mempunyai isim atau khobar, tetapi lafal setelahnya itu langsung menjadi fa'ilnya. Seperti profesi seperti kana yang mempunyai isim, mempunyai khobar seperti kana zaidun qaiman, itu kan kana yang nakis, kana yang kurang namanya. Nah, kana yang sempurna, kana kan fi'il yang sempurna ya hanya cuma mempunyai fa'il. Maka asa pun sama, tidak dilakukan seperti asa nakis, tetapi asa yang sempurna, yaitu mempunyai fi'il. Ini. Jadi tinggal yang mengkene asa ini dilakukan asa sing sempurna. Jadi nanti terangkan aku ini kelamaan nanti. Antara sempurna sama nakis. Nakis kan kurang. Ya. Kurang. Loh, kurang kok malah mempunyai isim, mempunyai khobar. Nah, fi'il itu yang sempurna itu mempunyai makna hudud.
mempunyai ini balaghahnya. Hudus makna perbuatan dan makna zaman. Doroba makna perbuatannya adalah memukul, darbun. Mempunyai makna zamannya adalah zaman madi, jadi sudah memukul. Yadribu mempunyai makna hudus, makna perbuatannya adalah darbun. Kemudian zamannya zaman hal, lagi memukul. Ini fi'il yang sempurna ya seperti itu, hudus wadawam. Kemudian faedahnya tajadud, nenang hikmahnya, yaitu berganti-ganti. Jumlah fi'liyah hikmahnya atau faedahnya jumlah fi'il adalah hudus. Kalau jumlah-jumlah kan dawam kan gitu. Ini balaghah maksudnya. La fi'il itu mempunyai mana dua itu. Ya kan? Lah kalau tidak mempunyai dua ini namanya kurang. Seperti laki-laki itu ya harus gentleman, harus funky gitu ya. Tapi ada laki-laki yang itu kurang enggak? Lebay ngira. Jadi sedikit ngeliyor gitu dah, enggak funky, enggak gaul habis. Itu namanya laki-laki yang kurang. Nah, itu. Fi'il pun sama, mempunyai makna perbuatan dan mempunyai makna zaman. Jadi inilah yang mempengaruhi terhadap fa'ilnya. Doroba Zaidun. Coba sekarang. Doroba Zaidun ko iman. Sama delok. Zaidun setelah Zaidun ko iman. Pengaruhnya beda. Zaidun itu akhirnya mendapatkan pengaruh dua-duanya itu, yaitu makna perbuatan dan juga makna zamannya. Kok iman hanya cuma menerangkan saja. Menerangkan saja. Coba sekarang doroba diganti. Kana Zaidun ko iman. Coba yang mempengaruhi Zaidun apa? Yang mempengaruhi makna Zaidun dari segi perbuatannya mana? Kana atau ko iman? Kana Zaidun ko iman mananya apa? Zaid sudah berdiri. Sekarang gitu. Ya nak misalnya agak disamakan lagi, doroba Zaidun ko iman. Itu ko imannya hanya cuma menerangkan saja. Zaidun langsung terpengaruh oleh lafaz doroba dari dua sisi, dari sisi makna perbuatan juga makna zamannya. Tapi nekana Zaidun ko iman, Zaidun itu terpengaruh makna zamannya lewat mana? Lewat kana fi'il mati. Pengaruh perbuatannya bukan dari lafaz kananya, tetapi dari lafaz ko iman. Kalau pakai menggunakan kana Zaidun doriban, mananya apa? Kana ono sapa Zaidun Zaid doriban iku mukul. Mananya Zaid sudah memukul, sama persis dengan doroba Zaidun. Tapi kana Zaidun doriban, makna perbuatan yang mempengaruhi Zaidun mana? Yaitu doribannya setelah yang jadi khobarnya. Lah makna zamannya yang sudah yaitu terpengaruh dari lafaz kananya, karena fi'il mudhari. Sama saja dengan ucapan doroba Zaidun. Zaidun terpengaruh mana perbuatannya lewat mana? Lewat lafaz doroba, yaitu doroba mempunyai mana hadas kudus, yaitu perbuatan dorbun. Zaidun terpengaruh mana zaman sudahnya dari mana? Dari doroba. Maka laki-laki yang sempurna adalah laki-laki yang funky gaul habis. Paham nggak? Tapi kok karena itu kan laki-laki sejati. Kalau memang sempurna. Kalau hanya cuma mempengaruhinya Zaid, itu kok dalam seginya zaman kan kurang. Laki-laki itu harus sebegitu mempengaruhinya orang itu ya harus sempurna. Tapi apabila ada laki-laki pengaruhnya itu hanya cuma formalitas belaka, itu ya hanya cuma nggak gentleman ya, nggak laki-laki. Laki-laki itu ya harus memang benar-benar bisa melindungi segalanya. Kalau tidak bisa melindungi ya hanya cuma laki-laki apa itu, hanya cuma
itunya saja. Maka disebutlah sempurna dan kurangnya di situ. Paham kan? Oh, ternyata kana sempurna, kana tam itu kana yang langsung mempengaruhi fa'ilnya. Podo-podo kana zaidun qaiman, kana zaidun qaiman itu kana mempengaruhinya hanya cuma segi makna zaman tok, sedangkan makna perbuatannya adalah qaiman, kananya adalah kana yang kurang, nggak bisa mempengaruhi zaid secara totalitas. Kalau kana yang bisa mempengaruhi ma'mul marfu'nya, lafal setelahnya, isim yang dirafakan itu totalis, mana zaman juga mana perbuatan, namanya sempurna. Fi'il yang sempurna itu makanya lafal setelahnya itu kalau nakis hanya cuma isimnya. Kalau sempurna ya menjadi fa'ilnya. Nenang kene asa pun sama. Asa itu kalau mempengaruhinya itu hanya cuma dalam segi zaman dan itu mempengaruhinya ya sepodok orokana itu kurang. Lah di sini langsung menjadi fa'ilnya. Berarti asanya asa nakis. Wa asa antakro, jadi asa aslinya adalah asa yang seperti penggawaian atau perbuatan lafaz kana, yaitu mempunyai isim dan mempunyai khobar. Mung syaratnya khobarnya asa adalah berupa fi'il mudhari dan dimasuki oleh an. Temannya asa itu apa? Ikhlaulako dan ausaka. Ini ikhlaulako dan ausaka. Jadi bisa matar faul isma watan syukuban. Tapi di sini dilakukan sempurna saja. Jadi tidak mempunyai makna khobarnya, tidak mempunyai terkib khobarnya. Wa asa menawa-nawa apa antakrahu apa yen to sengit sapa sira kabeh saya ning suwiji-wiji wa huwa hale utai sayan iku khairun lebih bagus lakum kadus sira kabeh. Jadi asa cukup hanya cuma mempunyai ma'mul marfu yaitu antakrahu nanti. Berharap apa yang kamu tidak sukai itu sebenarnya nanti adalah baik bagi kamu. Wa asa lan menawa wa antukibu apa yang tok demen sapa sira kabeh saning siwiji-wiji wa huwa khalau taisan iku syarrun iku Allah lakum kadus sira kabeh. Lima ili nafsi krana condonge nafsu ila sahawati maring buru-buru sahawat al mujibati kang bisa njalari lihalakiha maring kerusakane nafsu maring kerusakane awa-awaan manufuriha lan lumayune nafsu anet taklifati ande saking pemerdi-merdi al mujibati kang njalari li saadatiha maring kebejanane atau kebahagiaane nafsu. Fa'ala ala mongkono nawa lakum iku kadudus sira kabeh fil qitali ing dalem peperangan. Wa in karihtumuhu senajan padha sengit sapa sira kabeh ing peperangan iku apa khairon apa ana kebagusan. Maka berharap bagi kalian semuanya peperangan yang memang benar-benar kamu tidak suka itu baik bagi kamu. Imadufru anak li anafia krontem mestine ku tetep dalam peperangan imadufro ana kalane apa ana ulih memperoleh apa walau ni matalan onone jarahan memperoleh dufru mempunyai jarahan awis syahadata atau jadi mati syahid. Kalau mati syahid. Wal ajrolan onone ganjaran, karena dalam peperangan kalau memang meninggal syahid, kalau masih hidup dapat ganjaran plus dapat ghanimah dan mendapatkan keuntungan banyak. Wa fitarkihi lan ing dalam tinggale peperangan wain ahbabatumuhu lan senajan seneng demen sapa sira kabeh ing tinggal peperangan saron apa ana keelekan. Dan ketika kamu tidak mau berperang dan sebenarnya itu yang kamu mau sing nyaman-nyaman saja li anafihi krontem mestine tetep ing dalem mengkono tidak mau berjuang
dil adilla apa ana keinaan wal faqra lan onone kefakiran wal khirman al ajrilan kekaling-kalingane ganjaran tidak mendapatkan ganjaran. Wallahu ta'ala iku ya'lamu zat sing udaneni mak ing perkara wa kang utama iku khairul lebih bagus lakum kadhe sira kabeh. Wa antum mutai sira kabeh iku la ta'lamuna ora padha ngerti sapa sira kabeh. Zalika mengkono-mengkono ma huwa khairun lakum fabadiru ila ma ya'murukum bihi. Wabadiru mongko bodho nggagi atau cepet-cepet sapa sira kabeh ila maring perkara ya murukum kang perintah sapa Allah kum ing sira kabeh bi iklan ma wa arsalalan ngutus sapa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awala surayahu ing dalam kawitane delegasi atau apa jenenge rombongan perang ing dalam kawitane delegasi perang Kanjeng Nabi walaiha lan iku tetep ing atase sarayahu rombongan peperangan cara iki ya nenangken apa kompi ya berapa kompi kawitan kompinya Abdullah bin Jahsh wa qatalu mongko bodho merangi sapa awalu sarayahu kawitan delegasi peperangan tentara fa kutilu wa qatalu fa qatalu wa qatalu lan padha merangi sapa awalu saraya al musyrikina ing wong-wong musyrik kabeh wa qatalu lan padha mateni sapa awalu saraya ibnal hadrami ing anak al hadrami akhir yaumin ing dalam akhir dina min jumadil akhir saking bulan jumadil akhir wal tabasa alaihim lan bawur alaihim apa peperangan alaihim mengatasi kaum muslimin kemudian iki nang akhir bulan Jumadil akhir akhirnya akan tanggung ini kalau diteruskan pasti akan masuk ke bulan Rajab sementara bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan kini gimana ini lah inilah wal tabasalan bawur alai campur alai mengatasi kaum muslimin bi Rajaba ing dalem kelawan bulan Rajab fa ghayyarahumul kufar bi istikhlalihi fa ayyarahum al kufaru bi istikhlalihi wa nazala kemudian di sini apa istilah merayu hum ing kaum muslimin sapa al kufarun kafir bistihlali klan amri halale berperang dalam bulan Rajab wa nazala yasaluna kanis syaril haram karena pasti akan berhenti bulan yang dimuliakan genjatan senjata tetapi kemudian mereka akhirnya merayu bagaimana teruskan saja yuk gitu ini peperangan jadi intinya adalah urip nang alam dunia itu siapa sih yang mau rekasan? Tidak ada ya. Kemudian juga kamu bisa berpikir tidak ada yang instan. Di dunia ini juga tidak ada yang gratis. Sebenarnya semuanya itu adalah jerbasuki mawabio. Ono dol tukune. Orang yang mempunyai jatah tinggi pasti dia itu ya jelas berakit-akit dahulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, baru kemudian bersenang-senang gitu ya lah iya ndak ada langsung senang-senang kamunya saja yang langsung makleb saya heran deh ndak mau ikut sana ikut sini plus orang-orang munafik di situ dalam golongan Nabi dulu itu banyak orang munafik ketika kon berjuang keleyat banyak alibi dan alasan. Lah kemudian ketika mereka kalah moyoki benar kan apa kata saya itu kan sudah nggak cocok adanya seperti ini kenapa mereka juga ikut ke sana makanya untung saja yang nggak ikut gitu kan tetapi apabila mereka dia itu menang dia itu minta yang pertama kali jatah ini orang-orang munafik saya nggak suka itu
semuanya perjuangan ini harus ditembus dengan namanya lelah-lelah, mandi darah. Jadi perjuangan sekarang ya seperti itu. Ya harus jadi kiai juga sama, wani getih, wani nanah, wani juga difitnah. Ujarnya langsung malep jambung tangannya, kemudian mendapatkan apa yang kamu suka, jor kehormatan dan sebagainya. Sorry ya, siapa yang perang dulu, siapa yang di depan. Begitu juga kamu dalam posisi siapapun, ya harus siapa yang berlelah-lelah baru mendapatkan gitu. Ini di dunia itu gitu. Saya juga heran sama lingkungan ini. Lingkungan sini tuh ya karepe maklep. Enggak mau kecampuran, enggak mau istilah kenang awanget. Saya itu sudah biasalah. Ya namanya perjuangan seperti itu, mulai berurusan dengan ini, berurusan dengan itu. Saya paham benar lingkungan sini. Orang-orang kiai-kiainya itu hanya cuma ingin maklab saja, tidak mau getihnya, tidak mau rekasannya. Kemudian jaluk bagian yang terbanyak dengan status ini, status itu. Muak aku, mutah rasanya. Siapa yang berjuang, siapa yang tidak. Saya ceritakan. Awal mula saya fokus terhadap yang namanya bukaya apa itu harus bermula dari yang namanya mimpi. Kamu harus mempunyai mimpi yang tinggi. Dengan rumus, tidak usah kamu lihat perjalanannya. Ketika kamu mendapatkan atau ingin ke puncak gunung itu, kamu langsung panik. Aduh, jalan ke sana itu terjal sekali. Enggak mau repot aku kan. Kan gitu kebanyakan. Saya di sini saja. Inilah bagaimana kamu bisa sukses ketika kamu tetap saja di zona nyaman. Orang bisa sukses harus keluar dari zona nyaman. Saya itu nyaman sebenarnya di Raudhatul Abad, jadi kiai ini kan gitu. Dengan status pengasuh dan sebagainya, karena Raudhatul Abad miliknya orang tua. Kemudian saya harus keluar dari zona nyaman untuk lebih maju ke depan lagi. Kan gitu. Makanya ketika mempunyai mimpi, kamu tatap pusatnya. Ketika kamu itu mandang bahwa untuk meraih ke puncak gunung itu tentunya penuh dengan kelelahan. Dan kelelahan adalah sesuatu yang kamu tidak sukai. Tetapi banyak hikmahnya di dalam perjalanannya. Kamu kalau nanti mandang terus terjalnya jalan, tentunya kamu melengkeret dan tidak mau keluar dari zona nyaman. Mending aku nang kene bae lah, ndak usah ke sana lah, kan gitu. Tetapi suatu saat ketika kamu disadarkan, ketika teman kamu meraih kesuksesan, "Hai bro, saya sudah dapat ini, asem ringanin, aku ngajak." Nah ini urip. Ya, hidup seperti itu. Ketika temannya sudah meraih ini, baru disadarkan bahwa ternyata kamu tidak berani keluar dari zona nyaman. Selalu saja ingin nyaman terus, tidak berani getih, tidak berani tidak berani berjuang. Maka perjuangan itu harus konsekuensinya ya dengan berdarah-darah, berkeringat-keringat, mandi darah, mandi keringat, mau difitnah dan lain sebagainya. Ini yang namanya keluar dari zona nyaman tadi. Bagaimana cara biar kamu itu tidak melengkeret? Kamu jangan tatap perjalanannya, tapi lebih menikmati prosesnya. Seluruh apa yang kamu lalui dari yang namanya perjalanan meraih apa cita-cita kamu tinggi, kamu jangan melihat perjalanannya, tapi menikmati. Contoh, kamu udah kuliah berapa tahun? 4 tahun maksimalnya. Oke, kalau kamu aduh yang gimana sih yang kan sudah tua saya, akhirnya soleh langsung, kalau kamu nggak mau lamar aku, tentunya saya pindah ke lain hati loh yang, jangan toh, kan ya, saya kan sudah berusaha sebagaimana, ya udahlah, gimana kuliah apa itu nunggu 4 tahun. Kuliah ini kan demi untuk masa depan kita yang
Allah enggak, kalau begitu saya kan sudah gatel kan gitu ya. Kamu kuat 4 tahun leh. Tak dengi jempol aku. Ya ra. Umure wis tuwa kemudian ora iki dengin. Jadi memang harus benar-benar kamu sudah enggak usah fokus terhadap mimpi itu, nikmati perjalanannya. Apabila nanti yayangnya enggak sabar, ya sudah saya lekankanmu. Berarti benar apa berduga saya. Yayang itu tidak sayang saya. Ternyata lebih fokus kepada pendidikannya. Iya. Tetapi pada suatu saat kan gitu. Karena ya sama dengan saya. Tunggu saya lelah-lelahan. Bangun derukikam, maghrib saya ke sana. Tentunya seperti orang gila. Mau kemana? Seluruh alam semesta itu mentertawakan. Jangan manusia cecek saja tanya gawe apa kowe. Mbuh, saya enggak tahu pokoknya sing penting saya gawe. Itu dari kamu. Jadi yang masih bertahan di sini siapa? Tayyib tasih samene toyib, tasih samene. Tasih nangis toyib. Ya kadang-kadang maloroan ya. Toyib. Ada dokumennya kan, foto-foto itu. Anak toyib dan lain saya itu cilik-cilik. Balanya kapi cilik-cilik, tetapi gembelengan saya itu yang paling tua sekarang itu Samsul, ketua pondoknya, sama Ahmad itu yang masih bertahan itu. Yang itu penggembelengan saya. Saya beri mimpi kamu ini akan seperti ini akan seperti. Jadi mereka itu akhirnya tidak fokus terhadap kelelahan fisik, tidak fokus bagaimana ini ngeblangin enggak, tapi enjoy dan mendengarkan dan selalu saja menunggu apa jenenge testimoninya. Iya benar ya apa yang dikotakan ini ya. Benar. Jadi setiap fase, setiap ini wujud lagi, benar kan? Benar kan? Sampai berapa tahun? Akhirnya ini seperti ini akan ada mahasiswa. Ini 5 tahun yang lalu saya cerita kepada anak-anak. Ketika mereka dolan, toyib cilik dolan karena sampai sekarang ketularan pada ro'an ini. Jadi ro'an itu tidak diwajibkan bagi saya. Hanya cuma kumpul jegrek, aku nggawa tantengan. Maghrib rono dhewean. Maghrib tetap mujahadah, bar isya pada merono, bar ngono lampu jegrek. Coba. Kiai sini tidur dan mencibir, nyinyir karena gue kayak apa. Lah ketika jadi langsung ketika mereka berusaha menghalangi lah gitu. Sudah semuanya. Maka ketika prosesnya saya perjalanannya, cara perangnya itu selalu saja seakan-akan dikat di tengah jalan. Pasti ini ada orang munafiknya. Artinya ada yang membocorkan. Akhirnya saya golati sama almarhum yang nama Al-Amin ini saya cetak di sini ini almarhum. Nama Al-Amin saya kekalkan karena panglimanya dia. Balane cilik-cilik paling-paling bocah 15 kira. Ya. Ya kan, mesti ana sing bocor lagi. Golati wong sing bocorna rahasia-rahasia ini. Jadi perangnya kayak perang Badar, cara strateginya itu harus jitu dan memang maksimal satu orang bisa walaupun cilik sakmene tapi untuk perang itu luar biasa. Tidak hanya cuma besar-besar seperti Galedop Soleh gitu. Besar saja tapi tetap HP-nya saja yang smart, otaknya enggak smart, iya repot ya. Iya, kecil tapi cabai rawit. Ya tuh seperti Restu itu, ngoklek ya. Gitu. Awan-awan kan mati tegan ngono. Lah kan itu cilik sakmene kita si kelas piro to kowe. Iya. Jadi tidak pernah saya perintahkan Quran ngene ndak, tapi mereka enjoy siang hari sore. Taktik itu sama Amin. Saya beri mimpi. Kalau tidak diberi mimpi, jadi saya hipnotis mereka. Tetapi mereka terfokus dan selalu tidak pernah sadar mereka tetap dalam mimpi mereka yang setiap kumpul tak baik mimpi dan selalu saja mereka mengiyakan karena apa yang saya omongkan itu wujud lagi. Lah ketika ada ini pasti ada yang membocorkan ini putus semua. Wah, akhirnya melinti dari siji kecil pun jadi cabai rawit beres. Bagaimana saya mendatangkan MTS MA itu
sebelah nih, yang paling kuat ini jenenge ngekat di sini sampai siapa pengurus sing pemilik sekarang nggak ada seakan-akan yang ngalang-ngalang. Dulu nekakno ini semuanya dikat semuanya. Alumni yang dekat sama saya langsung dilacak oleh pihak sini. Alumninya saya sendiri, santri saya sendiri itu harus kutub besar sama saya. Makanya tanda kutip dendamnya kayak opo. Paham? Kamu itu kan baru yang sudah jadi. Itu ada orang kecil yang juga tidak paham seperti siapa? Itu tidak paham juga. Mutasi cilik samanya nggak paham politik yang namanya perjuangan. Alumni saja itu diminta uang nggak bisa, tetapi akhirnya dituntun. Pokoknya sekarang ilmunya ya gampang, saya bisa ngomongin kamu. Jangan kamu menatap jalannya, karena jalan itu terjal. Tapi nikmati prosesnya, asal kamu bergerak saja. Bergerak leh. Bergerak itu ya sekarep kamu. Bergerak, lo kok seperti itu? Ya katanya suruh bergerak. Nah, jadi pergerakan itu tidak harus saklek seperti ini, seperti itu, enggak. Seenak itu. Jadi ketika ada hantaman dari luar, jeda, kita mandek di situ. Ya nah? Ketika sudah sepi, oke, berjalan lagi, cari uang lagi, kumpul berat, toko material, bangun, jeda lagi anak-anak. Jadi pure di situ itu bocah pondok kawe, bocah cili-cili kabeh bacanya restu. Ya tuh ya, betul ya, Darul Hikam itu. Itu semegah itu, seindah itu, siapa yang ngalam kabeh? Ya karena keindahannya. Bukan keindahan fisik bangunan manggro-manggro, tapi hatinya mereka itu yang bening-bening. Ndak iri drengki, ketika nyadari ketika anak-anak itu dipecuk saja nangis itu ya mesti leren dulu lagi. Tapi sekarang melekat aku tampiling nah aku, paham nggak? Itulah sistemnya Nabi Muhammad sebegitu. Kenapa? Jadi Nabi Muhammad bertahan ketika dicibir, dinyinyiri oleh pihak kafir. Tapi ketika mereka mempunyai balaku warawa banyak, mempunyai sahabat banyak, jangan tanya. Kharidil mu'minina alal kita anjurkan mereka untuk perang. Perang enggak? Perang. Tapi enggak usah perang fisik, perang proyek, perang program, perang yang terbaik. Paham enggak? Soalnya ke sini itu jadi pengurus orang mengturu-turu tak impor balik mana nang anak-anak di sini harus juga seperti itu. Tunjukkan is the best gitu, paham caranya itu. Makanya sekarang saya is the best, terdepan lah. Seperti Shogun dilawan ya, Shogun tetap terdepan kan gitu. Saya terdepan bagaimana sulitnya mendatangkan sekolahan dan ini nak cerita itu ndak ada ingin yang namanya berjuang. Jadi kiai nggak mau sebenarnya. Untuk apa dibayar enggak ini enggak gitu. Makanya mbok menawa asan takrau syai'a masa antaku saya wa yaj'alallahu fi khairan katsira, banyak ayat-ayatnya. Ya secara dohirnya itu mungkin enggak ada. Makanya disebut hadiah. Hadiah itu selalu saja dibungkus. Mana ada yang hanya cuma mengambil bungkusnya hadiah, isinya dibuang. Yang diambil hadiah adalah isinya. Ya, hadiah itu pasti dibungkus. Bungkusnya itu tidak diperlukan. Enggak enak. Bungkusnya enggak enak. Ya seperti ini. Zahirnya enggak enak, tapi nanti hikmahnya di dalamnya. Yang diambil adalah hikmahnya, adalah intisarinya. Iya, kalau memang tetangga sini, lingkungannya itu tahu bahwa akan seperti ini dari dulu, mereka sudah mau bersama saya. Tetapi tidak mau, ya sudah. Kok kenapa ketika sudah seperti ini mereka kemudian pada minta jatah ini. Saya cukup satu kali kehilangan tongkat, cukup satu kali. Mana sekolahan dinia saya? Sama seperti yang dibesut Rifki dulu tahun 2002. Itu dulu Pak Anas di sini, Madrasah Ghufraniyah Salafiyah MGS. Saya ngambil nama MGS diambil dari Madrasah Sarang sana. Sama persis tuh. Debesut ini. Mung dinia semuanya sampai tingkat alia sudah. Santrinya sudah banyak.
ya ramai terus seperti ini. Tetapi ketika sudah banyak mereka itu rebutan, ya itu tadi, saya tidak mau lagi terulang lagi kejadian dulu. Sing lelah sopo, sing laya sopo. Iya dulu. Saya itu dulu sampai jam 12, jam 1 itu sama anak pondok. Padahal lagi ngandung sakit fly dan lain sebagainya. Saya di pondok terus meroyak pondok pesantren. Tapi tahun 2026 saya dari Mbak kemudian rebutan goncang jegrek buak semuanya. Sepondasinya ndak ada. Makanya takoni masalah nanti sekolahan saya, mereka malu. Mereka tidur. Jadi mereka itu sebenarnya tidak bergerak, hanya cuma copy paste. Jadi mereka itu nak jenengan gerak, di sini gerak, mereka ya juga mau gerak. Jadi sifatnya orang takabur itu adalah orang yang tidak mau kalah, tapi mudah untuk disalongkan. Jadi makanya saya itu pakai strategi apapun gitu, dengan mengambil ini gitu. Jadi secara zahir bisa saja itu rekasa, bisa saja baik, tapi juga jelek. Maka kita tidak boleh menilai apapun. Yang berhak menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh mengamati. Jadi dari dulu saya. Kalau sekarang saya tanam ya untuk hari esok. Ini saya menikmati adalah tanaman yang 5 tahun yang lalu tanam rekasa, kemudian sekarang saya tetap tanam lagi karena untuk 5 tahun yang akan datang ke seperti itu. Enggak langsung dipangan ini, enggak, saya tetap terukah lagi. Makanya saya terukah nanti perekonomian. Terukah ketone rekasa sekali. Ekonomi gawe apa kasih ki? Kandang dan lain sebagainya, mikir sana mikir sini gitu. Dari dulu saya seperti itu, anemer. Lah kemudian mereka tidak mau semangat dan lain sebagainya, saya beri cerita, mimpi semangat lagi kan gitu. Caranya seperti itu. Nanti akan berbuah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba fil naifil fil kutiba naifil al qitalu jumlah kutiba fil naifil orang mahal dari jumlah ibtidayah. Alaikum jermajur jana alam ajarikum walak taluk walak kutiba taluk alaikum wa huwa haliyah huwa mubtada khabar mubtadane huwa khabar kurhun jumlah huwa mubtada khabar di mahal nasab dari hal sangko al qitalu lakum jermajur jana majurikum walak taluk walak kurhun taruka lakum wa asa wa istinaf asa fil fa'il fil asa an takrahu an mausul harfi takrahu fil fa'il maf'ul bi fil takrahu fa'il tunggu maf'ul bi syai'an jumlah takrahu fil fa'il maf'ul bi rono mahal di silai'an jumlah an samadkhule di ta'wil masdar di mahal rafa dadi fa'il asa jumlah asa fil fa'il rono mahal di jumlah ibtidaiyah wa huwa wa haliya huwa mubtada khabar mubtada huwa khabar khairun jumlah huwa mubtada khabar di mahal nasab dari hal songko sayan lakum jermajur jalalam majurikum walak talum walak khairun tawakal lakum wa asa wa usdenab asa fil fa'il fil asa an tuhibbu an mausul harfi tuhibbu fil fa'il maf'ul bi fil tuhibbu fa'il wa maf'ul bi syai'an jumlah tuhibbu fil fa'il maf'ul bi orang mahal di silai an jumlah an sama khula di ta'wil masdar di mahrafa tadi fa'il asa jumlah asa fil fa'il orang mahal di jumlah ibtidaiyah wa huwa wa haliya wa mubtada khabar mubtada huwa khabar sarun jumlah huwa mubtada khabar di mahal nasab didakhal sangko sayan lakum jermajur la majurakum walak talum kala sarun terkan lakum wallahu wa istinaf Allah mubtada khabar mubtada Allahu ya'lamu fil fa'il fil ya'lamu fa'il tamir terjawaz tadriu kang mana Allah jumlah ya'lamu fil fa'il maf'ul fil fa'il orang di mahal rafa dari khabar Allah jumlah Allah mubtada khabar orang ala jumlah ibtidaiyah wa antum istinaf antum mubtada khabar mubtada antum la ta'lamuna la nafi ta'lamuna fil fa'il fil ta'lamu fa'il tamru wa jumlah ta'lamu fil fa'il timal rafa dari khabar antum jumlah antum mubtada khabar orang mahal di jumlah ibtidaiyah walau a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.